Eternal Secret King, Season 9. Babak 81, saya tidak bersalah. Di sebuah pohon kuno yang menjulang tinggi di dekatnya, seorang lelaki kekar dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri tersembunyi di dalam dedaunan, mendengarkan dengan jelas segala sesuatu yang dikatakan Zhou Wei dan yang lainnya. Sebuah kilatan dingin berkedip melalui mata pria kekar itu. Embusan angin bertiup, menggoyang angin saat lelaki kekar melompat dari pohon dengan cepat dan mendarat diam-diam. Berbaring rendah ke tanah, dia menjelajah rumput di kedua tangan dan kaki, menuju ke arah Zhou Wei dan yang lainnya. Dia sangat tersembunyi di dalam rumput yang tingginya sekitar setengah dari rata-rata pria. Jika seseorang melihat ke bawah, mereka hanya akan merasa seperti rumput bergerak dalam garis lurus karena angin, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu adalah seseorang. Kakak senior Zhou, haruskah kita berpisah dan mencari? Kedengarannya seperti sebuah rencana. Itu Suzimo hanya di level 5 Ki Condensation. Setiap dari kita sudah cukup untuk menangkapnya. Zhou Wei mengangguk. Kalau begitu kita akan melakukannya. Semuanya, berpisah dan lihat. Petik 2. Apa yang kalian cari? Saat Zhou Wei mengatakan itu, suara serak dan dingin terdengar di belakangnya. Ketika Ki Refinement Warriors melakukan perjalanan dengan pedang terbang mereka tidak akan terlalu tinggi dari tanah di sekitar 3 meter maks kecuali diperlukan. Itu karena semakin tinggi mereka, semakin banyak semangat Ki yang akan mereka keluarkan. Saat itu, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas telanjang berdiri di belakang Zhou Wei. Dia setinggi 2 meter penuh dengan otot-otot seperti batu di tubuhnya, tampak seolah-olah mereka bisa meledak kapan saja. Dia seperti dewa yang tiba-tiba turun dengan ekspresi ganas. Seketika, Zhou Wei begitu takut sehingga dia bisa merasakan darahnya mengental. Dia tidak berhasil merasakan seseorang mendekati begitu dekat dengannya. Tiba-tiba, pria kekar itu meraih dan menarik kaki Zhou Wei, menariknya ke bawah dan menghancurkannya tepat di depan keempat murid Spirit Peak lainnya. Bam! Terdengar suara memekakkan telinga. Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di tanah. Di tangan pria kekar ini, seorang kultivator kondensasi Ki level 9 seperti Zhou Wei dibuat tak berdaya seperti bayi. Zhou Wei terbaring tak berdaya di lubang, berbusa darah dari mulutnya dengan mata terguling. Sebagian besar tulangnya patah dan organnya hancur saat dia pingsan saat itu. Tubuhnya adalah satu-satunya benda yang bergerak karena kejang tanpa sadar. Setelah menghancurkan Zhou Wei, pria kekar bergerak dan tatapannya beralih ke dua prajurit Refinement level 8 Ki. Mereka berdua merasakan darah mengalir dari wajah mereka dan tanpa ragu, mencoba melayang ke langit. Namun, lelaki kekar itu lebih cepat dari mereka dan dengan lompatan kilat, dia menarik mereka berdua dari udara. Bang! Bang! Itu adalah situasi yang sama persis. Kedua murid Spirit Peak pingsan di tempat setelah dihancurkan oleh pria kekar itu. Astaga! Dua murid Spirit Peak yang tersisa pucat seperti lembaran saat mereka memanggil pedang terbang sebelum mengarahkan jari mereka pada pria kekar. Seketika, pedang terbang berubah menjadi aliran cahaya yang melesat keluar. Salah satunya ditujukan pada glabella pria kekar itu sementara yang lain menargetkan dadanya, itu adalah area yang fatal. Menyeringai jahat, pria kekar itu tidak mencoba menghindar saat dia berlari ke arah mereka. Ketika dua murid Spirit Peak melihat itu, mereka menghela nafas lega. Pria misterius itu ternyata idiot dengan kekuatan kasar. Ini adalah seseorang yang tidak tahu seberapa kuat para pembudidaya sehingga dia bahkan tidak tahu untuk menghindar melawan pedang terbang. Dentang, dentang. Suara dentang terdengar ketika mereka bertemu dengan glabella dan dada pria kekar itu. Pedang terbang malah dikirim terbang. Tanpa sedikit pun kerusakan, pria kekar itu terus bergegas menuju kedua pria itu. Monster! Salah satu murid Spirit Peak berteriak dengan nada bergetar. Wajahnya benar-benar pucat, dia sangat takut dia lupa dia harus melarikan diri lagi. Murid lain mengendalikan pedang terbang di bawah kakinya dan berlari sejauh yang dia bisa. Dengan pukulan santai, pria kekar itu menghajar murid yang membeku itu. Dia kemudian terus berlari merangkak, tidak meninggalkan apa-apa selain bayangan ketika dia mengejar murid yang melarikan diri. Dengan lompatan cepat, dia melompat-lompat di sekitar beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi untuk menutup jarak ketinggian. Ayo turun. Tertawa, pria kekar itu mencengkeram betis murid itu dan menariknya turun dari udara. Jepret. Cengkeraman tunggal oleh pria kekar itu menjentikan betis murid itu di tempat. Ah! Dengan berkeringat menuangkan dahinya, murid itu melolong kesakitan. Sambil menggerakkan murid itu, lelaki kekar itu kembali ke tempat asalnya dan meraih 4 lainnya yang pingsan.
Sambil membawa 3 di satu tangan dan 2 di tangan yang lain, ia melesat keluar dengan langkah-langkah besar. Ah, siapa kamu? Kami adalah murid-murid dari Sekte Ethereal. Beraninya kau menyerang kami. Sekte kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi jika mereka mengetahuinya. Petik 2. Guo Chong, yang merupakan satu-satunya murid yang terjaga, berteriak pada pria kekar itu. Pria kekar tetap diam saat ia berlari melewati hutan. Guo Chong mendapati dirinya semakin ketakutan saat dia berkata dengan gemetar, "Kemana Anda membawa kami?" "Pak, tolong biarkan kami pergi. Pak, saya tahu saya salah sekarang." Tiba-tiba, pria kekar berhenti di jalurnya dan menatap Guo Chong dengan dingin, bertanya dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan salah?" Aku. Guo Chong bingung dengan pertanyaan itu. Dia hanya menyebutkan itu karena gugup sebelumnya tetapi dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah. Guo Chong mengutuk secara internal karena dia tidak tahu dari mana lelaki kekar ini keluar. Tanpa mengatakan apa-apa, yang terakhir mulai menyerang mereka dan orang ini sangat kuat. Tidak ada metode kultivasi mereka yang berhasil pada pria kekar ini sama sekali. Setelah pria kekar itu berhenti di jalannya, ia melemparkan mereka berlima di tanah dan berbalik untuk pergi tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ekspresi tidak percaya menyebar melewati wajah Guo Chong. Mereka masih hidup. Pria kekar itu tidak membunuh mereka. Guo Chong melihat sekeliling. Mereka berada di luar Great Rock Forest sekarang dan dia tidak tahu mengapa pria kekar itu membawa mereka keluar dan meninggalkan mereka di sini sebelum meninggalkan dirinya sendiri. "Pak, boleh saya tahu nama Anda dan sekte Anda berasal?" Guo Chong berteriak kesal. Tiba-tiba, pria kekar itu berhenti di jalurnya dan berbalik sebelum berjalan ke arahnya sekali lagi. Guo Chong menggigil, berharap dia bisa menamparkan mulutnya dengan tergesa-gesa berkata, "Tuan. Saya benar-benar tahu kesalahan saya kali ini. Aku seharusnya tidak menanyakan namamu." Petik 2. Tiba di depan mereka berlima, pria kekar itu mengambil tas penyimpanan mereka dan mengambil semua batu roh dan ramuan sebelum menyimpannya di tas penyimpanannya sendiri. Melihat tas penyimpanan kosong yang dirampoknya, Guo Chong ingin keluar menangis. Terkekeh, pria kekar itu berbalik ke arah Great Rock Forest dan menghilang dalam sekejap mata. Guo Chong membuka tas penyimpanannya dengan berjabat tangan dan mengeluarkan sebuah derek kertas, menulisnya dengan roki. "Kami telah diserang di Great Rock Forest. Lawan tidak dikenal dan sangat kuat. Silakan kirim bala bantuan dari sekte." Petik 2. Menyuntikkan roki ke sana, roh bangau mengembangkan sayapnya dan berubah menjadi seberkas cahaya, menghilang ke langit. Guo Chong terluka juga dan tidak dapat membawa 4 lainnya kembali, hanya bisa menunggu di sana untuk bala bantuan sekte. Melihat sesama muridnya yang pingsan, dia merasa putus asa menelannya dari dalam. Pikiran tentang tabungannya selama beberapa tahun terakhir dirampok sepenuhnya oleh seorang pria kekar misterius yang tidak dikenal membuatnya melolong dalam kesedihan. "Aku tidak bersalah." Babak 82, Kristal Emas Murni. Pria kekar yang misterius itu tentu saja Suzimo. Sekembalinya ke Great Rock Forest, dia kembali ke penampilannya dan mengenakan jubah hijaunya, tampak seperti seorang sarjana sekali lagi ketika dia melesat menuju wilayah inti. Keputusan untuk mengubah penampilannya adalah keputusan yang dibuat Suzimo setelah pertimbangan panjang. Meskipun memang benar bahwa geng Zhou Wei ada di sana untuk menimbulkan masalah baginya, sesuatu seperti itu sulit untuk dijelaskan kepada sekte. Jika mereka berlima menyangkalnya, dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai gantinya, dia bahkan mungkin orang yang dihukum karena melukai mereka begitu parah. Pada saat yang sama, kartu as Suzimo di dalam tas adalah kekuatannya dalam pertempuran jarak dekat dan dia tidak ingin hal itu terungkap begitu cepat. Selain itu, yang harus dia lakukan adalah mengubah penampilan dan identitasnya dan itu akan menjadi alasan yang cukup baginya untuk menjarah batu roh dan ramuan mereka sepenuhnya. Meskipun mereka mungkin merasa dirugikan tentang hal itu, mereka tidak punya tempat untuk mengeluh. Bagaimanapun, pria kekar misterius itu tidak ada di dunia ini. Saat dia mendekati inti hutan, Suzimo menyimpan pedang terbangnya dan mendarat di tanah. Bahaya mengintai di sekitar hutan dan Suzimo jauh lebih lincah di tanah daripada pedang terbang. Jika dia bertemu dengan bahaya, dia akan bisa menghindarinya pada contoh pertama. Sepanjang jalan, dia bisa merasakan aura binatang buas. Namun, Suzimo tidak terlibat dalam pertempuran dan malah memilih untuk menghindari mereka, berlari menuju wilayah inti Great Rock Forest. Ada hutan biji yang tidak terlalu jauh. Di sana, emas murni diletakkan melimpah di tanah dan berkilauan cerah saat Suzimo melangkah dengan hati-hati. Dia bisa merasakan sedikit bahaya di dalam hutan.
Pasti ada beberapa makhluk roh atau iblis yang sangat kuat yang memerintah di daerah itu. Di tengah-tengah hutan di samping biji emas murni yang besar, seekor binatang roh dengan baju besi tebal tergeletak di tanah. Armornya bersinar dengan warna emas yang indah, menutupi leher dan anggota tubuhnya sementara ekornya dipenuhi paku. Gladiator Beast. Bertahan dengan melahap segala macam bahan roh dan biji, ia memiliki sifat yang kejam dan kekuatan yang sangat besar. Kebal terhadap senjata, hampir tidak ada kelemahan untuk itu. Sudah jelas bahwa Gladiator di hadapan mereka hampir berada di ranah roh iblis. Ini merepotkan. Su Zimo mengerutkan kening. Jika itu adalah binatang roh lain, dia memiliki keyakinan untuk membunuhnya di sana dan kemudian. Namun, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Gladiator ini sama sekali. Tiba-tiba, Gladiator yang pada awalnya tertidur lelap membuka matanya dan menatap tajam pada Su Zimo dengan niat membunuh yang luar biasa. Mengaum. Bangkit dalam sekejap mata, ia berteriak ke arah Su Zimo dan berlari kencang. Mempersempit pandangannya dengan dingin, Su Zimo mendorong kakinya dan mengaktifkan Plow Heaven Stride. Seketika, dua jurang yang dalam muncul di bawah kakinya di tanah saat lumpur terbalik. Terhadap menerkam Gladiator, Su Zimo memegang teguh kepalanya saat auranya mulai naik. Tepat setelah Plow Heaven Stride, dia mencondongkan tubuh ke depan dengan Mountain Reliance. Bang! Pria dan binatang itu telah bertabrakan satu sama lain. Su Zimo tersingkir setengah langkah ke belakang sementara Gladiator dikirim terbang menjauh, hanya berhenti setelah menghancurkan sejumlah biji emas. Haha. Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Pada saat itulah dia menyadari fisiknya telah berkembang ke tingkat yang mengerikan setelah dia marah menggunakan roh ki dengan fondasi The Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Wilderness Besar. Bahkan kekuatan Gladiator tidak cukup untuk menahan dampak terhadapnya. Jejak ketakutan berkedip-kedip melalui mata Gladiator. Mengaktifkan Divine Steed Fleeting, Su Zimo muncul di hadapan Gladiator dalam sekejap mata ketika dia mengambil Cold Moon Sabre dari tas penyimpanannya dan menebas ke arah kepalanya. Dentang. Bunga api beterbangan di mana-mana. Cold Moon Sabre pulih dan Gladiator benar-benar tidak terluka. Pada saat yang sama, ia mengguncang ekor berduri dan menyapu udara, mendarat tepat di dada Su Zimo. Dengan kecepatan kilat, Su Zimo secara mental mengolah petrifikasi tubuh, menyebabkan dagingnya mengembang dan otot-ototnya mengeras. Bang! Su Zimo jatuh, membanting biji emas murni terbesar di tengah hutan, menyebabkan retakan terbentuk di atasnya. Gladiator menatap biji di belakang Su Zimo dan tampak sedikit terkejut. Menggosok dadanya, Su Zimo menyimpan Cold Moon Sabre-nya. Cold Moon Sabre tidak lagi berguna, Su Zimo hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung melawan Gladiator. Sekali lagi, pria dan binatang itu bertarung ke sudut. Membuka mulutnya, Gladiator itu mengomel pada Su Zimo, mengincar lehernya. Tanpa rasa takut, Su Zimo tiba-tiba meraih dengan kedua tangan dan meraih rahang Gladiator atas dan bawah, menariknya dengan kekuatan ganas. Set. Menghirup udara dalam-dalam, kuat seperti gerhana anaconda, dadanya membuncit kuat saat dia berputar dengan kuat. Itu adalah pemandangan yang menakutkan ketika nadi hijau muncul di seluruh lengannya seperti ular melingkar di sekitarnya. Buka! Dengan teriakan, Su Zimo terus menangis. Sing! Darah memenuhi seluruh tempat ketika organ-organ jatuh ke tanah, menciptakan bau busuk di sekitar. The Gladiator dipecah menjadi dua oleh Su Zimo. Sambil bernafas berat, dia melemparkan mayat Gladiator dengan santai dan mulai mengumpulkan biji emas di sekitarnya. Mata Su Zimo berbinar. Dalam tumpukan biji emas yang hancur berdiri sebuah kristal emas murni yang besar, itu diterangi dengan sinar misterius dan hampir transparan. Kristal emas murni. Seru Su Zimo. Kristal emas murni adalah barang yang sangat langka di antara biji emas dan sulit untuk diproduksi. Pada saat yang sama, itu adalah bahan penting untuk penyempurnaan senjata roh kelas menengah atau bahkan superior. Aku akan kaya. Kepalanya menjadi sangat heboh saat dia menyimpan pure gold crystal yang tingginya sekitar manusia biasa di tas penyimpanannya. Su Zimo kemudian menghancurkan semua biji emas lain di sekitarnya, tetapi dia tidak menemukan kristal emas murni lagi. Bahkan kemudian, hadiahnya untuk perjalanan ini jauh lebih dari yang dia bayangkan. Setelah mengumpulkan semua biji emas di sekitarnya, ia berbalik untuk pergi. Tak lama, seorang sarjana berjubah hijau membawa harimau roh di lengan kirinya dan seekor macan tutul roh di kanannya, berjalan keluar dari hutan. Pada saat yang sama, roh derek yang dikirim Guo Chong kembali ke Spirit Peak menyebabkan kegemparan.
Seorang penatua Spirit Peak menuju ke Great Rock Forest secara pribadi dengan sekelompok murid. Puncak senjata. Karena sangat bosan, lelaki tua yang acak-acakan itu berkeliaran di sekitar puncak. Sesampainya di prasasti misi, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan terkejut, misi untuk Great Rock Forest sudah habis. Apakah kita memiliki murid yang menjanjikan yang akan pergi ke sana? Petik 2. Penatua Liu di samping prasasti misi membuka matanya dengan malas dan mendengus, beberapa anak kurang ajar di level 5 Ki Condensation pergi ke sana sendirian. Saya harus memberinya arwah roh kalau dia mendapat masalah. Petik 2. Kondensasi Ki level 5. Pria tua yang berantakan itu mengerutkan kening. Seolah dia mengingat sesuatu, dia tiba-tiba menarik pergelangan tangan Penatua Liu. Siapa nama pemuda itu? Su Zimo atau apalah? Piak. Pria tua yang berantakan itu menamparkan meja dengan keras, membuat Penatua Liu sangat ketakutan sehingga dia langsung bangun. Kamu gila, ada apa dengan itu? Penatua Liu memelototi dan memarahi. Kamu yang gila. Lelaki tua yang acak-acakan itu balas berteriak, bocah itu satu-satunya di Weapon Peak yang bisa menumbuhkan Fire Spirit level 3 tetapi kamu berdarah membiarkannya pergi ke Great Rock Forest sendirian. Aku akan membunuhmu. Dia yang menumbuhkan api roh tingkat 3. Penatua Liu juga bingung. Dengan ekspresi muram, lelaki tua yang acak-acakan itu berseru, tidur, tidur dan tidur. Itulah satu-satunya hal yang Anda tahu harus dilakukan siang dan malam. Anak itu satu-satunya harapan kami untuk Weapon Peak. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Terkejut sesaat, Penatua Liu melompat berdiri dan mendesak, jangan buang waktu lagi. Cepatlah ke Great Rock Forest dan selamatkan anak itu. Petik 2. Bab 83, Pikiran Harimau Roh. Untuk menghindari geng Zhou Wei, Su Zimo membuat jalan memutar dengan sengaja dan dia entah bagaimana akhirnya menghindari yang lebih tua dari Spirit Peak serta orang tua yang berantakan juga. Ketika dia kembali ke puncak senjata dan ingin menyerahkan misi, dia menyadari bahwa Penatua Liu telah menghilang. Di mana Penatua Liu? Su Zimo bertanya pada beberapa murid Weapon Peak yang lewat. Aku juga tidak yakin tapi aku melihatnya bertengkar dengan Tuan sebelum mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu kemana mereka pergi, murid itu menggelengkan kepalanya. Su Zimo tidak terlalu memikirkannya dan kembali ke kediamannya bersama roh harimau dan macan tutul. Kedua binatang itu telah mencapai kecerdasan roh dan memiliki kebijaksanaan yang setara dengan manusia dewasa. Mata mereka mengungkapkan ketakutan yang mendalam ketika mereka dibawa kembali ke kediaman Su Zimo. Binatang buas tahu bahwa bahkan bagi para pembudidaya manusia, tubuh mereka lemah. Namun, pria di hadapan mereka ini berbeda. Tubuhnya bahkan lebih kuat dari mereka. Baik roh harimau atau macan tutul tidak tahu mengapa orang ini ingin membawa mereka kembali ke kediamannya. Bunuh kami, makan kita, paksakan kita pada sumpah darah untuk memperbudak kita. Petik 2. Atau, roh harimau mengangkat kepalanya seolah memikirkan sesuatu. Ketika melihat tatapan aneh di mata Su Zimo, menggigil tulang punggungnya. Bisakah pria ini memiliki semacam jimat khusus? Sudah berakhir, sudah berakhir. Saya telah menjaga kesucian saya selama bertahun-tahun. Apakah saya akan kehilangan itu untuk manusia? Tiba-tiba, harimau roh itu ketakutan setelah diyakinkan bahwa ia tahu apa yang dilakukan Su Zimo. Marah, harimau roh menatap Su Zimo dengan tatapan sedih dan enggan mengandung emosi yang kompleks. Tatapan itu mengirim merinding melewati punggung Su Zimo dan dia menamparkan dengan santai. Apa yang salah denganmu? Tamparan itu hanya membuat roh harimau merasa lebih sedih. Ini benar-benar berakhir. Bukan hanya pria ini ingin melakukan itu kepadaku, dia juga memukulku. Petik 2. Gelombang emosi mengalir ke jantung roh harimau saat dua aliran air mata panas hampir memenuhi wajahnya. Di samping, roh macan tutul tetap diam tanpa bergerak. Namun, matanya akan berkedip-kedip dengan tampilan ganas setiap saat. Su Zimo datang di depan dua makhluk roh dan berkata dengan kasar, kalian berdua, menangis. Roh harimau. Spirit leopard. Roh harimau meratapi hatinya. Jimat pria ini benar-benar keriting. Dia ingin kita menangis sebelum melakukan itu pada kita. Petik 2. Roh macan tutul tidak berani menunggu karena berteriak pelan. Itu terdengar selembut nyamuk, tidak seperti lolongan gempa bumi yang sering dibuat oleh binatang buas di hutan. Alasan mengapa Su Zimo mengembalikan roh harimau dan macan tutul adalah karena dia ingin mengungkap rahasia di balik suara mereka seperti yang diminta oleh bagian pembersihan Maro. Namun, leopard roh sudah ketakutan setelah dipukuli oleh Su Zimo. Bagaimana itu berani mengaum di wajahnya? Bukankah itu akan mencari kematian?
Su Zimo tertegun sejenak ketika dia melihat harimau roh tanpa sadar. Itu bergetar dan menghela nafas secara internal. Lihat betapa mengesankannya dia. Disinilah reputasi saya berakhir. Mulai sekarang, aku miliknya. Tergeletak di tanah, harimau roh mencondongkan tubuh ke arah Su Zimo dan mengedipkan matanya. Dengan sedikit rasa malu dan malu, ia berteriak. Meong. Setelah menangis, itu bahkan melihat roh macan tutul dengan gembira seolah-olah itu menyiratkan. Lihat itu, itulah caramu menangis. Petik 2. Untuk beberapa alasan, Su Zimo merasakan semua bulu rambutnya naik dengan teriakan itu saat dia menendang keluar secara naluriah. Bang! Sebelum Gli menghilang dari mata harimau roh, itu dikirim terbang dengan tendangan Su Zimo. Mulut roh macan tutul terbuka lebar karena hampir meledak tertawa. Melompat, harimau roh itu marah dan berteriak secara internal. Sialan, saya tidak menyerah lagi. Namun, ketika itu bertemu dengan tatapan dingin Su Zimo, keberanian harimau roh itu menghilang saat ia terkapar di tanah dan sekali lagi keluar dengan malu-malu. Pada titik ini, ia tidak memiliki keganasan dan mungkin seorang raja hutan seharusnya. Jika dia tidak melihat dan mendengarnya sendiri, Su Zimo mungkin akan berpikir bahwa dia telah menangkap anak kucing besar dan bukan harimau. Meskipun harimau roh itu marah, Su Zimo bahkan lebih bermasalah. Dia ingin mengungkap rahasia bagian pembersihan Marrow melalui dua binatang buas ini namun, dia telah menangkap dua binatang buas yang tidak biasa. Roh macan tutul sedikit lebih normal meskipun pengecut. Tapi, harimau roh sedang panas saat ini. Dan yang paling aneh adalah bahwa harimau roh ini adalah laki-laki. Melihat dua binatang buas dengan murung, Su Zimo bertanya-tanya apakah dia harus membunuh mereka untuk dimakan. Kedua binatang roh memiliki indera yang tajam. Seolah-olah mereka bisa merasakan niat membunuh Su Zimo, keduanya berbaring di tanah dan menangis dengan ngeri. Menghela nafas secara internal, Su Zimo membuat pikiran itu keluar dari kepalanya untuk saat ini. Hutan batu hebat. Penatua Pei Fu dari Spirit Peak tiba di Great Rock Forest bersama 12 murid sekte dalam dan melihat Geng Zhou Wei. Sekarang, mereka semua sudah bangun. Namun, karena mereka terluka parah, tidak ada dari mereka yang bisa bergerak dan mengerang di tempat dengan lemah. Setelah tiba, Pei Fu mengalihkan pandangannya ke mereka. Dia hanya santai setelah memastikan bahwa mereka tidak dalam bahaya fana ketika dia bertanya dengan muram, apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Aku tidak tahu. Guo Chong berada di ambang air mata ketika dia menangis dengan marah, kami berlima hanya datang ke daerah Great Rock Forest untuk berjalan-jalan. Namun, seorang pria kekar dengan tubuh bagian atas yang telanjang muncul entah dari mana dan tanpa berkata apa-apa, pukul kami berlima. Petik 2. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Dari sekte mana dia berasal? Aku tidak tahu. Pei Fu menyalak, apa yang kamu tahu? Aku hanya tahu dia pria kekar. Pei Fu terdiam beberapa saat sebelum bertanya lagi, apa kultivasi pihak lain? Kondensasi Ki sempurna, jawab Guo Chong langsung. Pada kenyataannya, mereka berlima tahu bahwa pihak lain hanya di level 5 Ki kondensasi. Namun, jika tersebar kabar di sekte bahwa 5 murid Spirit Peak dipukuli oleh seorang pria kekar dari kondensasi Ki level 5, mereka akan berubah menjadi bahan tertawaan. Itulah sebabnya mereka berlima sudah memutuskan sebelumnya bahwa mereka akan bersikeras pihak lain adalah kondensasi Ki yang disempurnakan. Sambil mengerutkan kening, Pei Fu bertanya, tapi luka Anda tidak seperti yang ditimbulkan oleh seorang kultivator. Penatua, kamu tidak mengerti. Orang itu pasti telah mengembangkan semacam teknik tempering tubuh sehingga dia sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat. Pedang terbangku bahkan tidak bisa menggaruknya. Guo Chong menjelaskan dengan tergesa-gesa. Kenapa kalian tidak mengkonsumsi ramuan setelah terluka parah? Anda sedang menunggu kematian. Pria kekar merampok tas penyimpanan bersih dan kita hanya pergi dengan beberapa senjata roh semu sekarang. Menghela nafas, Pei Fu memberi isyarat dengan tangannya. Murid sekte dalam di belakangnya segera bergegas dan mengeluarkan botol giok mereka, menuangkan beberapa ramuan untuk memberi makan mereka berlima. Saat itu, dua sosok muncul di udara dan tiba di depan mereka dengan kecepatan kilat. Mereka adalah penguasa Weapon Peak, orang tua yang berantakan dan Penatua Liu. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan alisnya. Kenapa kalian di sini? Pei Fu menghela nafas, murid-murid kami bertemu dengan serangan dan kami di sini untuk bala bantuan. Kenapa kalian di sini? Jangan bilang murid-murid puncak juga bertemu dengan bahaya. Orang tua yang acak-acakan dan Penatua Liu saling bertukar pandang ketika mereka melemparkan pandangan khawatir ke geng Guo Chong sebelum bertanya dengan gelap, apakah kalian melihat murid percobaan kami, Su Zimo?
Ye ya. Sedikit bersalah, Guo Chong menunjuk ke arah Great Rock Forest. Aku melihatnya memasuki Great Rock Forest dan dia belum keluar. Ini sudah berakhir. Baik orang tua yang berantakan dan Penatua Liu merasa hati mereka tenggelam. Bab 84, Benjolan. Ketika Pei Fu melihat betapa mengerikan lelaki tua dan Penatua Liu yang berantakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa? Murid pengadilanmu itu. Dia satu-satunya di Weapon Peak yang bisa menumbuhkan api roh level 3, nada suara lelaki tua yang berantakan itu suram. Api roh level 3. Pei Fu berseru, saya juga mendengar berita bahwa keajaiban penyempurnaan senjata muncul di Weapon Peak. Jadi, itu Suzimo. Petik 2. Penatua Liu menjawab dengan gelap, kami menuju ke Great Rock Forest. Aku tidak akan percaya kecuali aku melihat mayat anak itu untuk diriku sendiri. Petik 2. Pei Fu menjawab, ayo pergi. Saya akan menemani kalian. Petik 2. Dia memiliki murid-murid sekte dalam di belakangnya mengawal geng Zhou Wei kembali sebelum menuju ke Great Rock Forest bersama dengan orang tua yang berantakan dan Penatua Liu. Mereka bertiga berpisah dan mencari-cari sepanjang hari tanpa hasil. Akhirnya, mereka tiba di wilayah inti Great Rock Forest untuk menemukan dua bagian mayat Goldeater. Goldeater ini hampir mencapai dunia roh iblis, tapi terbunuh di sini. Lihatlah kondisi tragis tubuhnya. Ini hampir seolah-olah itu terpisah seluruhnya. Sungguh kekuatan yang ganas. Petik 2. Pei Fu bergumam pelan sebelum berkata dengan khawatir, mungkinkah itu pria kekar? Pria kekar apa? Pria tua yang acak-acakan itu bertanya. Pei Fu menceritakan serangan kelima pria itu sebelum melanjutkan dengan muram, berdasarkan apa yang dikatakan Guo Chong, pria kekar itu sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat dengan kekuatan luar biasa. Baik itu dia sekte lain atau praktisi dari jalan gelap, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Petik 2. Sudah jelas bahwa pria kekar tidak berniat untuk membunuh atau Guo Chong dan yang lainnya tidak akan tetap hidup. Penatua Liu menganalisis, selain itu, pria kekar itu membawa mereka berlima dari hutan batu hebat sebelum dia pergi. Sudah jelas bahwa dia khawatir mereka mungkin terluka oleh binatang buas di dalam Great Rock Forest. Petik 2. Pria itu adalah sebuah misteri. Kita tidak tahu apakah dia masih teman atau musuh, lelaki tua yang berantakan itu mengangguk setuju. Saat memikirkan status hidup dan mati Suzimo yang saat ini tidak diketahui, Penatua Liu tidak bisa tidak merasa bersalah bangkit dalam dirinya dan menghela napas dalam-dalam. Lupakan, ayo kembali, lelaki tua yang acak-acakan itu dengan tangannya tampak lelah. Meskipun tak satu pun dari ketiga kor emas yang disempurnakan mengatakan apa-apa, mereka semua memiliki pemikiran yang sama bahwa Suzimo pasti telah binasa begitu cepat di dalam Great Rock Forest sehingga ia bahkan tidak punya waktu untuk mengirim arwah roh untuk bala bantuan. Sebenarnya, tak satu pun dari mereka yang melihat cara Suzimo berduel dengan bangau di tebing untuk bergabung dengan sekte. Jika mereka menyaksikan itu, mereka akan mengerti bahwa Suzimo tidak akan mati semudah itu. Suzimo tidak mendapatkan wawasan apapun melalui roh harimau dan macan tutul selama 2 hari. Merasa frustrasi dan teringat bahwa dia belum menyerahkan misinya untuk biji emas, dia meninggalkan guanya dan menuju prasasti misi dengan pedang terbangnya. Ada cukup banyak murid dari Weapon Peak berkumpul di sekitar prasasti dengan Sue Yi menjadi salah satu dari mereka. Suzimo berjalan mendekat dan bertanya, Penatua Liu belum kembali. Iya, dia sudah pergi selama 2 hari sekarang dan belum kembali, Sue Yi mengangguk. Lalu apa yang kalian lihat? Suzimo melihat bahwa ada banyak murid berkumpul di sekitar prasasti misi untuk berdiskusi di antara mereka. Sue Yi menunjuk ke prasasti. Lihatlah misi pertama itu. Suzimo mengangkat kepalanya. 5 Peaks Mission, cari pria kekar yang misterius. Di samping misi adalah gambar penampilan Suzimo telah berubah menjadi sebelumnya. Ada apa ini? Suzimo bertanya, berpura-pura tidak ada yang lebih bijak. Sue Yi berbisik, saya mendengar bahwa beberapa murid Spirit Peak diserang dekat Great Rock Forest oleh pria kekar misterius ini. Dia dikatakan sangat kuat di bidang kultivasi kondensasi Qi yang disempurnakan. Petik 2. Suzimo mencibir dalam-dalam. Bahkan jika mereka akan mengerahkan seluruh sekte, mereka tidak akan dapat menemukan pria kekar misterius ini. Desir. Tiba-tiba, suara jubah yang mengiris udara bisa terdengar. Semua orang berbalik untuk melihat pria tua yang berantakan dan Penatua Liu melaju di udara dan mendarat di puncak. Keduanya menyapu semua orang dengan tatapan santai sebelum berhenti di Suzimo lekat-lekat. Pandangan mereka seolah ingin memakannya. Kau kembali dari Great Rock Forest hidup-hidup, nak.
Pria tua yang acak-acakan itu mengertakkan gigi dan bertanya, mengucapkan setiap kata dengan pukulan. Dia kesal. Mereka menghabiskan malam tanpa lelah mencari Suzimo di Great Rock Forest, khawatir dan kesal. Namun, tanpa sadar, anak itu sudah kembali tanpa terluka. Penatua Liu bahkan lebih kesal. Karena Suzimo, dia tidak hanya dimarahi oleh orang tua yang berantakan, dia merasa bersalah selama 2 hari terakhir. Tapi siapa yang tahu? Anak itu baik-baik saja dan hidup di sini tanpa sedikit pun penyesalan. Suzimo merasakan merinding naik dari tatapan mereka saat dia batuk dengan lembut dan mengangguk. Ya, aku kembali setelah menyelesaikan misi. Omong kosong. Pria tua yang acak-acakan itu menyalak, bagaimana kami tidak melihatmu di sepanjang jalan menuju Great Rock Forest? Ah. Jeda sesaat, Suzimo menjawab, aku hanya di level 5 Ki Condensation. Untuk menghemat roh Ki, saya menghabiskan setengah dari perjalanan saya berjalan di tanah bukannya bepergian dengan pedang terbang saya. Kalian pasti merindukanku. Petik 2. Kecuali ada penghalang, tidak ada yang akan memperhatikan orang-orang yang berjalan di tanah. Itu masuk akal. Baik orang tua yang berantakan dan Penatua Liu tidak bisa mengakui bahwa mereka telah menghabiskan seluruh waktu di luar mencari karena mereka khawatir akan keselamatan Suzimo. Akan memalukan untuk mengakuinya. Namun, itu masih perasaan terpendam bahwa mereka tidak punya tempat untuk curhat. Kedua rubah tua yang licik itu saling bertukar pandang dan memahami maksud pihak lain tanpa mengatakan apa-apa. Kita harus mencari alasan untuk menghukum bocah bodoh ini. Mata Penatua Liu bersinar dengan kelicikan saat dia memasang ekspresi tegas. Lat, kamu belum menyelesaikan misi Great Rock Forest, kan? Apakah Anda tahu bahwa ada hukuman karena tidak menyelesaikan misi? Bagi mereka berdua, fakta bahwa Suzimo bisa kembali hidup-hidup dari hutan sudah menjadi berkah, bagaimana dia bisa menyelesaikan misinya. Selain itu, mereka berdua pernah ke Great Rock Forest sebelumnya dan tahu bahwa Gladiator menjaganya. Juga, tambang emas murni sudah dijarah bersih. Namun, Suzimo terkekeh. Karena keberuntungan, aku berhasil menyelesaikan misi dan tidak mengecewakan kalian. Ah. Kali ini, keduanya adalah yang buntung. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi, Suzimo telah mengambil sebongkah biji emas murni dari tas penyimpanannya yang cukup untuk membentuk gunung kecil yang sedikit lebih tinggi dari seorang pria. Orang tua yang acak-acakan dan Penatua Liu bukan satu-satunya yang bingung, semua murid di sekitar juga membeku. Orang harus memahami bahwa sepotong kecil biji emas murni sudah cukup untuk menyelesaikan misi. Namun, Suzimo telah mengembalikan benjolan itu. Benjolan besar. Apa yang tidak diketahui semua orang adalah bahwa benjolan yang mereka saksikan hanyalah sepertiga dari apa yang ada di dalam tas penyimpanan Suzimo. Selain itu, dia menyembunyikan kristal emas murni yang berharga juga. Agak bingung, kedua lelaki tua itu terdiam sesaat. Setelah beberapa saat, Penatua Liu menelan ludah dan batuk dengan lembut. Lat, misinya adalah, dilakukan dengan cukup baik, uhuk-uhuk. Penatua Liu ingin mengolok-olok Suzimo, tetapi dia benar-benar mendapati dirinya tidak mampu melakukannya saat melihat benjolan besar biji emas. Pria tua yang acak-acakan itu mengerutkan alisnya dan bertanya, Lat, apakah Anda melihat Gladiator di samping tambang emas? Iya. Suzimo mengangguk. Ketika saya tiba di sana, saya menemukan Gladiator sudah terbunuh. Karena masih ada cukup banyak biji emas yang tersisa, aku membawa mereka semua kembali. Apa-apaan itu? Kedua lelaki tua itu membantah secara internal, keberuntungan pemuda itu terlalu bagus, bukan? Bab 85, Suara Macan dan Macan Tutul. Suzimo menyerahkan misi dan menerima sejumlah poin kontribusi untuk itu. Dia kemudian kembali ke kediaman guanya. Menonton Suzimo pergi, kedua lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi meratap dalam pikiran yang mendalam. Tidak heran mengapa dia orang yang bisa memupuk api roh level 3. Bahkan keberuntungannya melebihi yang lain, lelaki tua yang acak-acakan itu mengerutkan bibirnya. Iya. Penatua Liu melanjutkan, murid-murid cobaan dari Spirit Peak yang pergi ke Great Rock Forest tidak rendah dalam bidang kultivasi tetapi mereka terluka parah. Tapi anak ini. Tidak hanya dia tidak bertemu dengan pria kekar misterius itu, dia bahkan berhasil melewati Great Rock Forest sepenuhnya sambil kembali dengan damai dengan semua biji emas murni hanya dengan kondensasi Ki level 5. Apalagi yang Anda sebut itu jika tidak beruntung. Pria tua yang acak-acakan itu berkata dengan kasihan, sebenarnya, diberikan hadiah untuk memperbaiki senjata, akan lebih baik baginya untuk bergabung dengan True Fire Sect. Sekte kami tidak pandai senjata dan penyempurnaan eliksir sama sekali. Sejujurnya saya merasa agak buruk bahwa kita mungkin akhirnya membebani kemajuannya. Jangan berpikir terlalu banyak.
Dia baru saja memulai penyempurnaan senjata dan bahkan tidak bisa membuat senjata roh tingkat rendah. Meskipun sekte kami tidak berspesialisasi dalam perbaikan senjata, kami juga memiliki fondasinya. Mari kita pikirkan tentang hal-hal lain di masa depan, Elder Liu menghibur. Mengangguk, pria tua yang acak-acakan itu menundukkan kepalanya dalam pikiran yang dalam. Masih pagi ketika Su Zimo kembali ke kediamannya. Menurut rencananya, dia akan menghabiskan semua upayanya untuk budidaya keabadian di siang hari, baik itu untuk meningkatkan budidaya atau belajar lebih banyak tentang perbaikan senjata. Datang malam hari, dia akan memupuk The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Great Wilderness. Sebelum mencapai inti, baik itu pejuang Ki-Refinement atau penggagas pendirian yayasan, mereka tidak berbeda dengan manusia biasa dan masih harus beristirahat melalui tidur. Pijakan yang sama antara prajurit Refinement Ki, penggarap pembentukan yayasan dan manusia biasa masih memiliki rentang hidup mereka. Prajurit Ki-Refinement dan pendiri yayasan pendirian hanya memiliki umur yang sedikit lebih panjang daripada manusia biasa yang hanya bisa hidup sampai 100 plus paling baik tanpa penyakit atau kecelakaan. Namun, budidaya setan berbeda. Pada siang hari, sebagian besar iblis akan bersembunyi dan hanya akan berkeliaran dan berburu makanan di malam hari ketika energi mereka memuncak. Bahkan, Su Zimo juga akan beristirahat datang menjelang malam. Namun, melalui 2 tahun budidaya setan, dia sudah memiliki kebiasaan mempertahankan The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Great Wilderness, metode pernapasan dan kedaluarsa bahkan dalam tidurnya. Dengan begitu, kultivasi iblis Su Zimo meningkat secara merata tanpa menghabiskan waktu kultivasi keabadiannya. Itu hanya karena kurangnya kemajuan di bagian pembersihan marau telah menyebabkan hambatan untuk jalur budidaya iblisnya. Selama beberapa hari berikutnya, Su Zimo terus memaksa 2 binatang roh untuk terus-menerus berteriak. Setelah beberapa hari itu, 2 makhluk roh begitu lelah sehingga suara mereka serak. Namun, Su Zimo masih belum tahu bagaimana melanjutkan dengan bagian marau cleansing. Bahkan jika mereka adalah roh-roh jahat, mereka akan lelah melolong seperti orang idiot tanpa tidur atau makanan selama beberapa hari. Roh harimau dan macan tutul tampak benar-benar lesu ketika mereka berbaring di tanah dengan mengantuk. Aku belum pernah bertemu tuan yang begitu sulit untuk menyenangkan. Roh harimau menghela nafas. Jika dia ingin membunuh atau memotong kita, setidaknya itu akan menjadi akhir yang cepat. Tapi apa gunanya menyiksa kita seperti ini? Petik 2. Beberapa hari perjuangan telah membuat Su Zimo keluar juga. Dia tidak diam ketika 2 makhluk roh melolong, dia mendengarkan dengan penuh perhatian, takut bahwa dia mungkin akan kehilangan rahasia dalam selang waktu. Namun, hasil akhirnya hanyalah kelelahan total karena kelopak matanya begitu berat sehingga dia tidak ingin tidur nyenyak. Lupakan saja, aku akan membunuh kedua besok untuk makanan. Berbaring di tempat tidur batunya, pikiran itu tersentak dalam benaknya ketika dia tertidur. Dia terlalu lelah. Saat dia menutup matanya, dia memasuki alam mimpi dan napasnya menjadi lebih berat, menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dari tempering tubuh, transformasi tendon dan bagian tempering tubuh secara tidak sadar. Kedua binatang roh bertukar pandang seolah-olah mereka dibebaskan dari beban. Manusia itu akhirnya memutuskan untuk berhenti. Roh harimau sangat tersentuh sehingga 2 aliran air mata hangat mengalir di pipinya saat dia hampir melolong ke langit. Jika mereka terus mendorong, dia akan bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding sebelum Su Zimo bahkan membunuhnya. Meskipun roh macan tutul kelelahan juga, tatapan tajam naik di matanya saat melihat Su Zimo tidur. Itu adalah kesempatan bagus. Meskipun kedua binatang roh kelelahan mental, mereka masih memiliki kekuatan fisik mereka. Jika mereka bisa menggigit tenggorokan manusia ini, mereka bisa melarikan diri dari tempat ini. Melihat roh harimau, macan tutul roh menggeram pelan. Bahasa antara setan secara alami dipahami oleh roh harimau. Meskipun saran leopard roh agak menggoda, harimau roh tidak mau mengambil risiko, siapa yang tahu jika manusia ini berpura-pura tertidur. Selain itu, satu-satunya pikiran di pikiran harimau roh adalah tidur nyenyak. Mengayunkan kepalanya, harimau roh itu tergeletak di tanah dan tidur. Macan tutul roh itu tampak gelisah. Setelah beberapa saat, seolah-olah itu telah memutuskan sesuatu, matanya memancarkan pandangan liar. Berjingkat-jingkat, itu terus niat membunuh dan merayap di samping Su Zimo. Melihat leher Su Zimo yang pucat dan segar, roh macan tutul membuka mulutnya perlahan. Itu pasti bahwa gigitannya akan mampu menghancurkan batu bahkan. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu,
pandangan liar di mata leopard roh menghilang dan digantikan dengan ketakutan. Rahangnya yang terbuka tertutup perlahan, seolah-olah baru saja menguap. Berbalik, mata macan tutul roh itu dipenuhi dengan ngeri saat itu menggigil. Berbaring di tanah, itu berbalik untuk melihat Tsushimo yang sedang tidur bergetar, tidak berani mencoba apapun lagi. Dia bangun. Itu adalah dua kata dalam pikiran leopard roh. Ketika hendak mengunyah, ia menyadari bahwa tanpa sadar, metode pernapasan manusia telah berubah. Perubahan itu menyebabkan roh macan tutul keluar berkeringat. Ia tidak lagi berani mencoba sesuatu yang lucu ketika berbaring di sana dengan patuh, tertidur setelah pikiran-pikiran liar mengalir dalam benaknya. Sebenarnya, Tsushimo telah terbangun saat niat membunuh dalam roh macan tutul naik. Itu karena persepsi roh Tsushimo terlalu menakutkan, jangkrik merasakan musim gugur datang sebelum angin bahkan mulai bertiup. Bahkan kembali di Changlang Mountain Range, monyet roh hampir tidak bisa menyelinap masuk, apalagi macan tutul roh ini. Karena dia akan membunuh dua binatang roh keesokan harinya, Tsushimo tidak bisa diganggu untuk bergerak dan terus tidur. Datang tengah malam, Tsushimo dan dua binatang roh tertidur nyenyak. Saat harimau roh tertidur, suara aneh datang dari hidungnya. Hah, hah, hah. Setelah macan tutul roh tertidur, suara datang dari hidungnya juga, berbeda dari harimau roh. Kedua suara itu unik dan tidak keras maupun lunak. Superposing, mereka bergema melalui tempat tinggal gua. Saat itu, perubahan misterius terjadi di tubuh Tsushimo. Seolah-olah kedua suara itu membawa energi aneh yang bisa menembus daging dan tendon, meresap ke tulang dan menggerakkan sumsum di dalam. Gurgel, gurgel. Melalui getaran kedua suara itu, gemuruh seperti suara air mengalir keluar dari sumsumnya, menenangkan telinga seseorang. Tsushimo yang tertidur lelap merasa seolah-olah baru saja bermimpi ketika menyaksikan cairan sumsum di dalam tulangnya mengalir dan mengalir deras ke dalamnya, membentuk darah yang meresap ke dalam darah dan nadinya. Dia terjaga dengan kaget dengan mata melebar, suara harimau dan macan tutul. Babak 86, Kekuatan Darah. Tsushimo berbaring di ranjang batu tanpa bergerak dan mendengarkan dengan ama suara aneh yang bergema di kediaman guanya. Merasakan sensasi aliran di sumsumnya, serangkaian kesadaran datang kepadanya seperti benih yang berkecambah. Ini adalah alasan mengapa The Mystic Classic of 12 Kings Demon of the Wilderness menjadi semakin sulit untuk dibudidayakan, itu adalah proses internalisasi kualitas eksternal. Kulit adalah orang pertama yang marah, diikuti oleh daging, tendon, tulang. Setelah urutan itu, sumsum akan disempurnakan, itu adalah bagian pembersihan marrow. Teknik budidaya eksternal relatif lebih mudah dikuasai. Itu karena selain sutra, metode pernapasan dan kedaluarsa sebagai fondasi, ada teknik pembunuhan lain yang digunakan untuk menghaluskan kulit, daging, tendon, dan tulang seseorang. Ambil Tribovine Style misalnya. Budidaya terus-menerus akan menghasilkan penyempurnaan kulit sementara tiga gaya Divine State akan membantu untuk menghaluskan tulang. Namun, dari bagian marrow cleansing dan seterusnya, klasik mistik tidak lagi memiliki teknik pembunuhan, semuanya harus bergantung pada kekuatan pemahaman Tsushimo untuk memahami kedalaman sutra. Itu bukan karena klasik mistik tidak lengkap. Sebaliknya, itu karena seseorang tidak akan dapat mencapai pembersihan sumsum mereka hanya dengan menggunakan teknik fisik. Sumsum terletak di dalam tulang. Teknik eksternal mampu memperbaiki tulang seseorang dan tidak bisa mencapai lebih dalam. Itu sebabnya metode lain diperlukan untuk memanfaatkan bentuk energi lain untuk menyaring sumsum. Dan, energi itu tidak lain adalah suara harimau dan macan tutul. Sebenarnya, Tsushimo tidak asing dengan suara seperti itu. Kembali di kota Pingyang, Su Xiaoning pernah memelihara anak kucing. Anak kucing itu tanpa ekspresi dan tidak akan pernah berbicara. Namun, suara gemuruh terdengar dari dalam tubuhnya sesekali, mirip dengan suara harimau dan macan tutul ini. Tapi tentu saja, baik itu harimau roh atau macan tutul, tak satu pun dari mereka memiliki pengetahuan tentang sutra bagian pembersihan marrow dan karenanya, sumsum mereka tidak akan pernah lebih kuat daripada Tsushimo. Suara harimau dan macan tutul hanyalah titik balik dari bagian pembersihan marrow. Kedalamnya yang sebenarnya terletak di dalam sutra. Tsushimo mengingat sutra bagian pembersihan marrow dan mulai meniru suara harimau dan macan tutul. Hah, hah, Melalui imitasi berulang dan upaya, tubuh Tsushimo mulai mengeluarkan suara bergetar yang unik juga.
Gema suara menyebabkan cairan sumsum di dalam tulangnya mengalir, berputar dengan cepat sambil menghasilkan darah yang meresap ke dalam darah dan pembuluh darah Tsushimo. Arti sebenarnya dari marrow cleansing adalah untuk menukar darah. Melalui getaran sumsum, darah baru yang lebih kuat dari darah Tsushimo yang ada akan terbentuk. Menurut bagian pembersihan marrow, keberhasilan awal akan cukup untuk membunuh yayasan pembentukan yayasan tahap awal. Pada kesuksesan yang fenomenal, seseorang bisa membunuh yayasan pembentuk yayasan tahap menengah dengan mudah dan bahkan bisa menyamai melawan yayasan pembentuk yayasan tahap akhir. Begitulah menakutkannya pertukaran darah marrow cleansing. Baik itu temper pada tubuh, tendon atau tulang, itu adalah kekuatan eksternal pada akhir hari. Dari bagian pembersihan marrow, Tsushimo akan menumbuhkan kekuatan yang datang dari dalam, kekuatan darah. Kembali di Changlang Mountain Range ketika dia sedang diburu oleh Yayasan Pendirian Penggarap Klan Joyful, dia hanya berhasil melarikan diri di ambang kematian dengan transformasi keras sanguin. Alasan mengapa transformasi keras sanguin dapat menerima kekuatan yang luar biasa dalam waktu singkat adalah karena kekuatan darah. Itu juga mengapa Tsushimo menjadi lebih lemah setelah transformasi keras sanguin, dia belum memulai bagian pembersihan marrow saat itu dan tubuhnya tidak dapat menanggung beban besar pada waktu itu. Mulai sekarang, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Setelah bagian pembersihan marrow, transformasi keras sanguin tidak lagi berguna bagi Tsushimo. Lagi pula, dengan keberhasilan awal dari bagian pembersihan marrow, setiap saluran darahnya akan mengirimkan kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, malam telah berlalu. Dia sudah memahami suara harimau dan macan. Berdiri, hati Tsushimo dipenuhi dengan kegembiraan dan kekecewaannya yang sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Dia akhirnya membuat kemajuan di bagian pembersihan marrow setelah terjebak terlalu lama. Melihat roh harimau dan macan tutul, Tsushimo tersenyum, pikiran untuk membunuh mereka juga menghilang. Tidak peduli apa, kedua binatang buas memiliki kredit untuk pemahaman barunya tentang bagian pembersihan marrow. Kedua binatang buas itu sudah bangun sejak lama juga. Ketika mereka melihat Tsushimo tersenyum, getaran menggigil di duri mereka saat mereka bergidik. Tak satu pun dari mereka melihat Tsushimo tersenyum sebelumnya. Tapi, sekarang tiba-tiba, dia tersenyum. Sudah berakhir, sudah berakhir. Manusia itu akan menumpangkan tangannya padaku sekarang. Roh harimau menangis secara internal. Untuk Leopard Roh, itu lebih dari rasa bersalah. Itu hampir mati di tempat karena niat membunuh malam sebelumnya. Saat ini, kepalanya diturunkan, tidak berani menatap Tsushimo. Tsushimo berjalan maju, membawa harimau roh di lengan kirinya dan macan tutul roh di sebelah kanannya sebelum meninggalkan guanya dan menuju ke puncak depan. Melintasi kabut tebal, dia tiba di depan sekte dan menempatkan dua binatang roh ke bawah. Kalian bisa pergi. Roh harimau. Spirit leopard. Kedua binatang itu tertegun dan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia membiarkan mereka begitu saja. Bahkan setelah beberapa saat, kedua binatang itu berbaring terkapar di tanah, dengan patuh masih seperti anak kucing kecil. Tsushimo tersenyum dan melambaikan tangannya. Pergi dan pergi. Anda tidak diizinkan untuk menyakiti orang lain mulai sekarang. Kali ini, binatang buas bisa mengatakan tentang kesederhanaan dalam nada Tsushimo. Manusia itu tampak seolah-olah dia benar-benar tulus membiarkan mereka pergi. Spirit leopard bangkit perlahan dan bergerak sedikit. Setelah melihat tidak ada reaksi dari Tsushimo, itu menuju ke kejauhan. Setelah mengambil beberapa langkah, macan tutul roh itu berbalik dengan buru-buru dan hanya lega setelah melihat bahwa Tsushimo belum menyusulnya. Meski begitu, roh macan tutul tidak berani berlari dan hanya melangkah lebih jauh dalam langkah-langkah kecil, berbalik dari waktu ke waktu. Roh harimau tidak bergerak dan menyaksikan Tsushimo dengan rahang yang sedikit agape. Tsushimo bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Harimau roh menyeringai lebar dengan cara menggoda dan bahkan mengibas-ngibaskan ekornya. Pada saat itu melakukan itu, jantung harimau roh berdetak kencang saat memarahi dirinya sendiri secara internal, sialan. Saya adalah Raja Hutan. Kenapa aku mengibas-ngibaskan ekorku seperti anjing? Petik 2. Jika kamu tidak pergi, aku. Dengan itu, Tsushimo berbalik ke arah kabut. Ragu-ragu sejenak, harimau roh mengejarnya. Melihat roh harimau di belakangnya, Tsushimo tersenyum. Mengapa Anda ingin mengikuti saya? Dia mengangguk dengan tergesa-gesa. Roh harimau mengeluh di dalam, lelucon macam apa ini? Manusia ini sangat sesat, meminta saya untuk menangis berulang kali. Bagaimana dia membiarkan kita pergi dengan mudah? Ini jebakan. Dia meletakkan jebakan. Jika kita benar-benar lari, dia pasti akan membunuh kita. Petik 2.
Roh harimau berbalik dan melihat macan tutul roh yang berjalan dengan hati-hati dan berduka di dalam hatinya. Saudara Leopard, semoga sukses. Kamu mungkin akan mati. Petik 2. Tidak mungkin Suzimo tahu apa yang dipikirkan roh harimau itu, tetapi karena sangat tegas, dia membawanya bersamanya melalui formasi kabut. Sepanjang jalan, harimau roh menunggu Suzimo untuk kembali dan membunuh macan tutul roh. Namun, bahkan pada saat mereka melewati formasi kabut, Suzimo sepertinya tidak memiliki niat untuk kembali. Saat itulah roh harimau menyadari bahwa Suzimo sebenarnya bermaksud untuk membiarkan mereka pergi. Sialan hidupku. Roh harimau mengutuk secara internal saat dia menggertakkan giginya. Tunggu, jadi aku adalah orang yang menggali lubang dan melompat ke dalamnya sendiri. Aku bahkan menutupi diriku di dalamnya. Petik 2. Masih ada kesempatan lain. Roh harimau mendorong dirinya sendiri, siap untuk melarikan diri saat kesempatan muncul. Saat itu, inti emas yang sempurna melesat di udara. Ketika dia melihat Suzimo di bawah, dia menggumamkan kejutan lembut dan mengubah arah, turun di hadapan pria dan dua binatang buas itu. Bab 87, Krisis. Salam, Tuan. Orang yang datang adalah Tuan Weapon Peak, orang tua yang acak-acakan. Suzimo membungkuk dan menyapa. Mengangguk sedikit, tatapan pria tua yang acak-acakan itu berbalik ke arah harimau roh di belakang Suzimo dan mengerutkan kening. Saat ini, roh harimau berada dalam kekacauan internal. Itu benar-benar mencari kesempatan untuk melarikan diri tetapi seorang pria tua muncul entah dari mana dan oleh suara itu, dia adalah Tuan manusia sesat itu. Bukankah itu berarti dia bahkan lebih mesum? Lubang ini semakin dalam dari saat ini. Saya kacau. Mengerutkan alisnya, lelaki tua yang acak-acakan itu bertanya, apakah ini binatang rohmu? Di dunia kultivasi, ada banyak pembudidaya yang memelihara binatang roh dan dalam duel, binatang buas ini memainkan bagian dalam total kekuatan bertarung mereka. Dengan sedikit ragu, Suzimo mengangguk. Pria tua yang acak-acakan itu menatap roh harimau dan berkata dengan kasar, harimau roh ini memiliki endowment yang sangat biasa dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Tetapi karena Anda memilihnya, Anda harus membuat sumpah darah dengannya. Petik 2. Suzimo tetap diam. Pria tua yang berantakan itu melanjutkan, Lat, ingat. Anda harus waspada terhadap siapapun yang bukan dari ras kita. Lebih jauh lagi, manusia dan iblis mengambil jalan yang berbeda dan sulit untuk mengubah sifat binatang. Penggarap memiliki tubuh yang secara alami lemah. Jika mereka dikhianati secara tiba-tiba oleh binatang buas yang terus-menerus ada di sekitar mereka, mudah bagi mereka untuk mati karenanya. Petik 2. Di dunia budidaya, pembudidaya akan selalu membuat sumpah darah dengan binatang buas untuk mencegah pengkhianatan. Dengan sumpah darah, binatang buas akan mati di tempat melalui refluks darah mereka sendiri jika mereka memiliki pikiran pengkhianatan. Peningkatan kekuatan bagi seorang kultivator dengan garis keturunan yang kuat, varian atau binatang purba selalu jelas. Tapi tentu saja, perbedaan antara kedua belah pihak tidak boleh terlalu besar saat membuat sumpah darah dan tidak harus binatang roh melawan atau itu akan gagal. Itu sebabnya untuk beberapa sekte super besar, mereka akan menyediakan berbagai larva atau telur binatang buas jika mereka merawat beberapa pembudidaya paragon. Sementara binatang roh adalah anaknya dan bodoh, peluang untuk membuat sumpah darah dengan mereka akan meningkat pesat. Suzimo pernah mendengar Ji Yaoxue menyebutkan sumpah darah sebelumnya, tetapi dia agak menentang ide itu. Itu bukan hanya karena Dai Yue atau fakta bahwa dia melakukan budidaya setan juga. Itu lebih dari kenyataan bahwa dia tidak suka diperbudak dan dia juga tidak ingin melakukannya kepada orang lain. Itu setara dengan merampas kebebasan hidup seseorang. Itu bahkan lebih kejam daripada membunuh mereka. Lebih dari itu, Suzimo bersedia bergaul dengan makhluk buas dalam perilaku lain, seperti yang dia lakukan dengan monyet roh. Dia percaya bahwa bahkan tanpa sumpah darah, monyet roh tidak akan menyakitinya. Orang tua yang berantakan berpikir bahwa kesunyian Suzimo adalah karena yang terakhir tidak tahu bagaimana membuat sumpah darah. Sambil terkekeh, dia mengeluarkan selembar kertas kosong dari tas penyimpanannya dan mencoret-coret beberapa mantra sebelum menyerahkannya kepada Suzimo. Di sini, pelajari itu. Ambillah sebagai hadiah untukmu sebagai tuanmu. Petik 2. Mantra seperti sumpah darah memerlukan poin kontribusi untuk ditukar dalam sekte. Tindakan orang tua yang berantakan itu setara dengan memberikan manfaat kepada Suzimo secara rahasia. Menerima kertas, Suzimo mengangguk terima kasih. Baiklah, kepala saat itu dan buat sumpah darah dengan harimau roh ini segera.
Kepala kepenjaga pria tua dan dapatkan lencana binatang roh darinya juga. Jangan menyeret terlalu lama, pria tua yang acak-acakan itu memerintahkan sebelum melonjak ke langit dan melesat keluar dari sekte. Dalam sekte ethereal, bahkan binatang buas roh pembudidaya memiliki lencana untuk pengakuan dan bebas masuk dan keluar dari formasi kabut. Menyaksikan semua yang terbentang di depan matanya, darah roh harimau itu menggumpal ketika menangis di dalam. Sudah benar-benar berakhir sekarang, saya tidak bisa lari lagi. Setelah sumpah darah dibuat, aku akan menjadi harimaunya mulai sekarang. Petik 2. Su Zimo memanggil pedang terbangnya dan harimau roh bergabung dengannya. Tidak lama kemudian, mereka tiba di kediaman guanya di Weapon Peak. Melalui perjalanan, Su Zimo diam dan tanpa ekspresi. Sesampainya di kediaman guanya, Su Zimo menggosok dengan santai dan kertas yang berisi sumpah darah berubah menjadi debu, berhamburan ke udara. Ketika roh harimau melihat itu, rahangnya jatuh sedikit terpisah karena terkejut. Itu telah mengawasi Su Zimo sepanjang perjalanan, yang terakhir tidak memperhatikan sumpah darah sama sekali. Sekarang setelah dia menghancurkan kertas itu, apakah itu menyiratkan bahwa dia sudah mengetahui sumpah darah? Su Zimo berbalik dan menatap harimau roh dengan acuh tak acuh. Aku tidak akan membuat sumpah darah denganmu. Jika Anda memilih untuk mengikuti saya, anggukan kepala Anda. Jika tidak, Anda bisa pergi sekarang. Roh harimau tertegun. Sebuah pilihan. Manusia ini bisa membuat sumpah darah tanpa berani menolak sama sekali. Namun, manusia telah memilih untuk memberinya pilihan. Itu memberi semangat harimau rasa hormat dan kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aduh. Petik 2. Tiba-tiba, darah mengalir ke kepala harimau roh ketika pikirannya menjadi kosong, menyebabkannya mengangguk dengan marah seperti ayam mematuk nasi di tanah. Su Zimo terkekeh. Baiklah, karena kamu memilih untuk mengikutiku, kamu tidak bisa mengkhianatiku. Tentu saja, aku akan memperlakukanmu dengan cara yang sama. Tanpa diketahui pria dan binatang itu, sepasang mata tersembunyi di kedalaman awan di atas mereka, mengawasi segala sesuatu yang terjadi di antara mereka serta mendengarkan percakapan mereka. Su Zimo memasuki kediaman guanya dengan roh harimau yang ikut. Awan bergemuruh ketika sepasang sayap raksasa mengepak, menutupi langit saat terbang menuju Ethereal Peak. Ketika ia kembali ke gua ini yang sekarang terasa akrab setelah beberapa hari disiksa, harimau roh itu menjadi tenang dan gelisah. Sialan, apa yang terjadi padaku barusan? Bagaimana saya menyetujuinya dengan gegabah? Orang itu jelas-jelas hanya berusaha menyuap saya. Petik 2. Sungguh tidak masuk akal. Roh harimau menyesali keputusannya. Namun, karena itu telah membuat janji, rasanya tidak enak untuk mengingkarinya dalam sekejap mata. Selama dia tidak melakukan itu kepadaku, aku bisa menerima bahkan tangisan acak itu sesekali. Baiklah, saya hanya akan tinggal di sini dengan kondisi itu untuk saat ini. Karena kami tidak membuat sumpah darah, saya bebas untuk datang dan pergi. Saat memikirkan itu, harimau roh tidak merasakan beban dan tinggal di gua Su Zimo untuk sementara waktu. Binatang roh tambahan tidak mempengaruhi kehidupan Su Zimo. Roh harimau akan pergi mencari makanan sesekali, bahkan membawa beberapa untuk Su Zimo. Karena Su Zimo memiliki budidaya iblis, ia membutuhkan makanan melalui daging juga. Tindakan roh harimau menyelamatkannya dari kesulitan dan membantu melestarikan esensi dari buah api Scarlet-nya juga. Su Zimo menghabiskan periode waktu berikutnya mengolah bagian pembersihan sumsum sambil meningkatkan ranah kultivasinya dan meningkatkan penyempurnaan senjata. Setelah petunjuk lelaki tua yang berantakan itu, Su Zimo pergi mencarinya di balai penyempurnaan senjata untuk semua keraguan dan melihat proyeksi yang ditinggalkan oleh para senior di sekte pada saat yang sama. Dalam periode waktu ini, Su Zimo membuat banyak peningkatan untuk 4 langkah pertama penyempurnaan senjata. Namun, langkah paling penting adalah yang kelima, arwah. Untuk itu, dia masih terjebak dan belum berhasil menciptakan senjata roh kelas rendah. Sebagai gantinya, tas penyimpanannya sekarang dipenuhi dengan sejumlah besar pedang terbang roh semu. Orang tua yang acak-acakan itu pernah berkata bahwa Weapon Refinement Masters akan mengembangkan persepsi perasaan roh yang unik setelah lama menyempurnakan senjata dan itu akan membantu mengumpulkan roh. Untuk Advanced Weapon Refinement Masters, kemungkinan mereka mengumpulkan pola roh tunggal untuk membuat senjata roh kelas rendah mendekati 100%. Su Zimo juga memiliki persepsi roh, tetapi itu berbeda dari yang dimiliki oleh Master Senjata Pemurnian. Dia telah mencoba memanfaatkan persepsi rohnya sendiri untuk mengumpulkan roh tetapi tidak berhasil. Selama periode waktu itu, ada tes akhir bulan lagi di Weapon Peak.
Sekali lagi, Feng Haoyu datang ke Weapon Peak dan bahkan mengirim Key Refinement Warriors ke kediaman Su Zimo, menantang yang terakhir. Namun, Su Zimo menolak untuk melihat mereka. Alasan mengapa dia mengambil bagian dalam tes sebelumnya adalah karena dia ingin mengamati proyeksi. Tapi, sekarang dia bisa melihatnya kapan saja dia mau, tidak perlu membuang waktu untuk tes. Dia tidak peduli tentang tantangan Feng Haoyu. Yang tidak disadari Su Zimo adalah bahwa penolakannya terhadap tantangan itu secara tidak langsung akan mengarah pada krisis terbesar dalam sejarah puncak ethereal. Babak 88, tantangan antara dua puncak. Dalam sekejap mata, Su Zimo telah bergabung dengan sekte selama lebih dari 2 bulan. Sekarang sudah pertengahan tahun. Hari ini, Su Zimo sedang merenungkan tentang teknik pengumpulan roh di gubuknya ketika telinga tajam harimau roh itu mendengar suara pedang kinesis penerbangan melaju ke arah mereka. Tak lama, pintunya terdengar dengan ketukan yang terburu-buru. "Bro, buka, apakah kamu di sana?" Suara sedikit gemuk terdengar. Su Zimo menghela nafas, dia akan membuat kemajuan ketika proses pemikirannya rusak. Turun dari ranjang batu, dia berjalan keluar dari guanya dengan harimau roh di belakangnya. Karena harimau roh bahkan lebih tinggi daripada lemak kecil dan itu tampak liar, yang terakhir sangat takut sehingga dia hampir melarikan diri dari tempat itu dengan pedang terbangnya. Hanya setelah dia melihat lencana binatang roh di leher harimau roh itu sedikit lemak tenang dan terkekeh. "Bro, kamu luar biasa. Kamu bahkan memiliki roh binatang sekarang." Petik 2. Apa yang terjadi? Untuk apa kau bingung? Su Zimo melihat hidung kecil gemuk itu dipenuhi butiran keringat seolah-olah dia bergegas karena sesuatu telah terjadi. Menamparkan dahinya, sedikit berlemak menjawab dengan tergesa-gesa, "Bro, ini buruk. Murid Weapon Peak bertarung dengan murid Spirit Peak di arena roh puncak kami." Petik 2. Su Zimo mengerutkan kening. Jelaskan semuanya dengan jelas. Apa yang sedang terjadi? Seperti ini. Little berlemak mengatur pikirannya dan menghubungkan seluruh acara secara menyeluruh. Mata Su Zimo berubah lebih dingin saat ini. Jadi, dia adalah penyebab konflik antara murid-murid dari kedua puncak. Selama periode waktu ini, Su Zimo selalu berada di guanya dan jarang muncul. Tidak hanya dia tidak ambil bagian dalam tes akhir bulan, dia bahkan tidak menjawab tantangan Feng Haoyu. Namun, itu membuat Feng Haoyu merasa seolah-olah dia dipandang rendah. Itu memalukan baginya. Secara alami, murid-murid Spirit Peak mulai mengejek bahwa Su Zimo adalah seorang pengecut yang tidak berani menerima tantangan dan yang lainnya. Ketika para murid dari Weapon Peak mendengarnya, mereka secara alami juga merasa tidak nyaman dan karena itu, kedua belah pihak telah terlibat dalam perang verbal selama periode waktu yang lalu. Semuanya meningkat hingga hari ini ketika pertarungan meledak, menyebabkan murid dari kedua puncak terlibat dalam tantangan. Sejujurnya, selain Su Zimo, tidak ada murid dari Weapon Peak yang memiliki akar roh surga dan mereka juga tidak berpengalaman dalam teknik bertarung. Sebagian besar murid Weapon Peak menghabiskan waktu mereka untuk meningkatkan kondisi kultivasi mereka dan menyempurnakan senjata. Bahkan untuk prajurit Refinement Ki di ranah kultivasi yang sama, murid Weapon Peak jauh lebih rendah dibandingkan dengan murid Spirit Peak. Bahkan mereka yang hanya level yang lebih tinggi juga bisa kalah. Ini adalah tantangan yang tidak bisa dimenangkan oleh Weapon Peak. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Su Zimo memanggil pedangnya yang terbang dan berkata dengan muram, "Pergi. To Spirit Peak." Petik 2. Roh harimau juga melompat pada pedang, seperti binatang roh Su Zimo, secara alami harus mengikuti. Selama periode waktu ini, Su Zimo sudah sampai ke kondensasi Ki level 6. Dengan kecepatan penuh, penerbangan SWORD kinesisnya hampir sebanding dengan sedikit lemak yang merupakan kondensasi Ki level 7. Orang harus mengerti bahwa sedikit lemak juga memiliki akar roh surga. Namun, fakta bahwa mereka memiliki kecepatan yang sama menyiratkan bahwa kualitas Ki roh Su Zimo bahkan lebih tinggi daripada sedikit gemuk. Ini tidak masuk akal. Sedikit lemak menjadi bingung. "Bro, jangan terburu-buru nanti, mereka akan tiba di Spirit Peak dan ketika sedikit gemuk melihat kedinginan di mata Su Zimo, dia mengingatkan karena takut bahwa yang terakhir mungkin melakukan sesuatu yang tidak pantas." Su Zimo tidak menjawab. Penggarap tidak diizinkan untuk saling bertarung dengan santai di dalam Ethereal Peak. Jika mereka memiliki dendam untuk diselesaikan, mereka harus melakukannya di arena roh. Setiap puncak memiliki arena roh mereka masing-masing yang terletak di arah barat. Bagaimanapun, bagian barat mewakili elemen logam, itu adalah tanda untuk membunuh.
Namun, bahkan di arena roh, pembudidaya tidak diizinkan untuk membunuh atau melumpuhkan budidaya pihak lain, itu hanya tempat untuk menentukan pemenang. Tapi tentu saja, duel terutama antara pembudidaya yang sama-sama cocok, biasanya diputuskan melalui satu momen krusial. Sulit bagi siapapun untuk menahan kekuatan mereka dengan baik untuk saat-saat kritis dan kecelakaan telah terjadi di arena roh sebelumnya juga. Tak lama, Su Zimo dan sedikit lemak tiba di atas Spirit Peak. Di arah barat, sekelompok besar orang berkumpul dengan banyak murid memandangi. Su Zimo dan sedikit lemak turun di luar arena roh. Buat jalan, buat jalan. Dengan tubuh gemuknya, sedikit lemak membuka jalan dengan paksa. Banyak murid Spirit Peak baru saja memarahinya ketika mereka melihat harimau roh di belakang Su Zimo dan tersentak kaget, menelan kata-kata mereka. Di depan Su Zimo, roh harimau jinak seperti anak kucing tetapi di sini, ia buas dan perkasa, bahkan mengeluarkan raungan liar setiap sekarang dan kemudian. Segera, mereka tiba di depan orang banyak. Setidaknya ada 2000 murid percobaan melihat-lihat arena roh. Bukan hanya Spirit dan Weapon Peak, murid dari 3 puncak lainnya telah tiba setelah mendengar berita itu juga. Keributan yang disebabkan oleh tantangan ini telah mengguncang ke-5 puncak. Mereka yang berdiri di depan orang banyak secara alami adalah keajaiban dan bakat dari setiap sekte. Leng Rou dengan akar roh es juga ada di antara mereka, menonton dengan sikap dinginnya yang biasa. Di arena roh, prajurit refinemen level 8 dari Peak Spirit level 8 terlibat dalam pertempuran melawan Suei. Suei berada di level 9 Ki kondensasi, ranah yang lebih tinggi dari orang ini. Namun, dia ditekan untuk kerugian besar dan hanya masalah waktu sebelum dia kalah. Perkelahian antara Ki Refinemen Warriors terbatas ketika item seperti senjata roh dan jimat tidak digunakan. Meskipun mereka berdua mengendarai pedang terbang tunggal, pejuang Spirit level Refinemen Ki level 8 jelas memiliki penguasaan yang lebih baik dengan itu karena pedangnya menekan Suei tanpa henti. Penguasaan Suei atas pedangnya yang terbang jelas jauh lebih jelas. Itu Sun Tao, akar roh surga. Dia tidak banyak di Spirit Peak dan hanya mendengarkan Feng Haoyu. Huff, kawan. Meskipun aku hanya kondensasi Ki level 7, aku bahkan mungkin bisa mengalahkan orang ini juga, bisik kecil lemak di samping. Su Zimo mengangguk dan melihat ke sekeliling, melihat Feng Haoyu berjubah ungu yang angkuh berdiri di dekatnya. Saat itu, Feng Haoyu menoleh untuk melihat Su Zimo juga. Ekspresi mengejek berkedip di mata Feng Haoyu. Fufu, kamu akhirnya mau menunjukkan dirimu. Feng Haoyu mengejek dengan dingin dan tiba-tiba menyatakan dengan keras, Sun Tao, jangan seret ini lagi dan akhiri dengan cepat. Jenius dari Weapon Peak ada di sini untuk ditonton. Petik 2. Feng Haoyu memberi penekanan khusus pada kata, genius. Saat itu, tatapan yang tak terhitung jumlahnya berbalik ke arah Su Zimo. Leng Rou berbalik sedikit dan memandang Su Zimo dengan acuh tak acuh sebelum melihat ke belakang. Meskipun berjuang keras, Sun Tao masih mampu mengalihkan perhatian dari melihat keluar dari arena roh. Setelah melihat Su Zimo, Sun Tao tertawa terbahak-bahak dan mengaktifkan segel tangan. Pedang terbangnya bersinar terang dan meledak dengan energi, menghantam pedang terbang Suei dan menusuk ke jantungnya. Mata Suei langsung panik. Dia ingin menghindar tetapi saat melihat pedang terbang yang masuk, tubuhnya menjadi agak kaku. Su Zimo menyipitkan matanya. Saat pedang terbang itu hendak menembus dada Suei, Sun Tao terkekeh dan menyesuaikan lintasannya ke atas. Uff! Pedang terbang itu menembus pisau bahu Suei dan menghasilkan aliran darah. Mengerang, Suei terhuyung-huyung dari pasukan dan jatuh dari arena roh. Beberapa murid dari Weapon Peak bergegas maju untuk mendukung Suei, memoleskan salep pada luka untuk perlahan menghentikan pendarahan. Para murid dari Weapon Peak menyaksikan dengan marah dan berteriak ketika Sun Tao berjalan perlahan dari arena roh. Pemenangnya sudah memutuskan, mengapa kamu masih melukainya? Huff, tidak ada yang bisa disalahkan atas keterampilannya yang kurang bersemangat. Sun Tao mengejek dengan dingin, puncak senjata hanya bagus dalam berbicara. Kondensasi Ki level 9, terus. Bahkan jika kamu adalah dunia di atasku, kamu tidak ada apa-apanya di mataku. Petik 2. Babak 89, menyelinap menyerang. Su Zimo tetap diam sepanjang waktu, tampak sangat tenang. Berdiri di sampingnya, sedikit berlemak secara alami bisa merasakan aura tajam yang keluar dari dalam Su Zimo, itu mengerikan. Bro, jika kamu ingin bertarung, tolong jangan sentuh mereka di sini. Aturan sekte menyatakan bahwa pembudidaya hanya bisa berdebat di arena roh.
Meskipun Su Zimo hanya di level 6 Ki Condensation, untuk beberapa alasan, sedikit lemak selalu merasa bahwa dia sangat kuat. Sangat kuat. Su Zimo menuju dan memeriksa luka Sui. Pedang telah menikam pundaknya dan lukanya akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk pulih. Wajah Sui pucat. Ketika dia melihat Su Zimo, dia memaksakan senyum. Junior Brother Su, kamu di sini juga. Su Zimo mengangguk. Kakak senior, istirahatlah dengan baik. Saya akan membuat mereka membayar untuk ini. Jangan. Ekspresi Sui berubah saat dia menarik lengan Su Zimo, menggelengkan kepalanya. Saudara junior, jangan jatuh ke dalam perangkap mereka. Alasan mengapa mereka melakukan ini adalah untuk memikat ke arena roh sehingga mereka dapat melumpuhkanmu, membuatmu tidak mampu untuk mengambil bagian di akhir tahun ini. Petik 2. Itu benar, saudara junior Su. Anda tidak perlu repot dengan urusan kami. Selama kamu memenangkan Feng Haoyu pada akhir tahun ini, itu sama saja dengan membuat mereka membayar, murid-murid Weapon Peak lainnya berdebat. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat itu, Sui bahkan lebih cemas. Saudara junior, Anda baru bergabung dengan sekte kurang dari 3 bulan sehingga Anda mungkin belum pernah ke Spirit Peak untuk mempelajari teknik bertarung di antara para kultivator. Bagaimana Anda akan melawan mereka? Aku di kondensasi Ki level 9 dan aku kalah, apalagi levelmu 6. Jangan konyol. Petik 2. Meskipun kata-kata Sui tidak baik, dia benar-benar mengatakannya karena khawatir. Sun Tao yang telah keluar dari arena roh dilewati oleh Su Zimo dan yang lainnya. Ketika dia mendengar itu, dia menyeringai dan mengangkat alisnya. Jika Junior Brother Su ingin berkelahi, kita punya murid level 6 Ki Kondensasi lainnya di Spirit Peak. Jika itu tidak berhasil, bagaimana kalau saya mendapatkan level 5 untuk melawan Anda? Bagaimana itu terdengar? Haha. Serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Saudara Junior Su, saya hanya di level 5 Ki Kondensasi. Aku bersedia memperdebatkanmu di arena roh, kau berani melakukannya. Seorang murid dari Spirit Peak berdiri. Murid Spirit Peak lainnya berteriak, Saudara Junior Su, kami bergabung dengan sekte pada saat yang sama. Meskipun aku hanya di level 4 Ki Condensation sekarang, aku masih bisa menjadi lawanmu juga. Petik 2. Feng Haoyu memandang Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda berpikir untuk menemukan prajurit refinement level 3 Ki sebagai lawan, maka saya kira itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki Spirit Peak. Hahaha. Tawa itu meraung lebih keras. Itu terlalu banyak. Para murid Weapon Peak sangat marah sehingga wajah mereka menjadi hijau. Sedikit lemak menghela nafas di samping. Meskipun dia memihak Su Zimo, dia masih seseorang dari Spirit Peak pada akhir hari dan tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Sui mencengkeram lukanya dan berkata dengan lembut, Junior Brother Su, mari kita kembali. Jangan jatuh untuk perangkap mereka. Aku yang menyebabkan ini untuk memulai jadi semuanya harus berakhir denganku. Tepat setelah dia mengatakan itu, Su Zimo menoleh untuk melihat Feng Haoyu sebelum berkata perlahan, Feng Haoyu, demi gelar palsu menjadi 3 puncak, kamu telah menciptakan begitu banyak masalah secara langsung dan tidak langsung. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan menjadi seseorang, tapi sekarang. Su Zimo tidak melanjutkan, hanya menggelengkan kepalanya. Silau emas berkedip di mata Feng Haoyu saat dia bertanya dengan dingin, apa maksudmu dengan itu? Kamu sudah ingin menantangku, kan? Su Zimo melanjutkan, terserah Anda. Pergilah ke arena roh. Petik 2. Suara-suara di kerumunan itu berangsur-angsur menghilang. Semua orang memandang Su Zimo dengan heran, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Su Zimo ingin menantang Feng Haoyu. Satu berada di level 6 Ki Kondensasi sedangkan yang lain berada di level 8. Satu adalah murid dari Weapon Peak, tidak terlatih dalam teknik bertarung, sementara yang lainnya adalah jenius nomor 1 dari Spirit Peak. Perbedaan antara mereka berdua seperti surga dan bumi. Bahkan sedikit lemak pun buntung. Sementara dia percaya bahwa Su Zimo kuat, itu tidak sejauh kekuatan Feng Haoyu. Tapi, deklarasi tantangan mendadak untuk Feng Haoyu mengirim sedikit lemak menjadi bingung. Saudara Junior Su, jangan lakukan itu. Sui berpikir bahwa Su Zimo telah mengeluarkan tantangan karena dia masih muda dan bersemangat. Hahaha. Setelah keheningan sesaat, deru tawa yang lebih keras keluar dari kerumunan. Beberapa murid Spirit Peak mencengkeram perut mereka dengan tawa. Aku tidak bisa melakukannya. Su Zimo ini terlalu lucu. Dia ingin menantang Junior Brother Feng. Petik 2. Itulah yang aku sebut melebih-lebihkan kekuatan seseorang.
Benar begitu. Bagaimana dia bisa mengatakannya? Orang itu sangat tebal, itu sudah pasti. Petik 2. Feng Haoyu hanya tersenyum dan menyaksikan Su Zimo diam-diam. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Sekarang, Su Zimo sudah menjadi bahan tertawaan seluruh tempat. Sun Tao berkata sambil tertawa kecil di dekatnya, apakah kamu bahkan cocok untuk menantang saudara muda Feng? Su Zimo menatapnya dan menjawab dengan dingin, jangan khawatir, setelah saya selesai dengannya, Anda akan menjadi yang berikutnya. Mengaum. Tiba-tiba, harimau roh menurunkan tubuhnya dan mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga, membungkam keributan orang banyak secara instan. Banyak murid yang melihat juga terkejut, tersandung kembali secara naluriah ketika keributan melintas di antara kerumunan yang bergerak. Menjelajahi tempat itu, aura harimau roh itu ganas karena terlihat dengan mata liar dan gigi geram. Beberapa murid perempuan begitu bingung sehingga mereka menjerit tanpa henti. Ini mengakhiri depresi roh harimau sebelumnya saat ia merasa senang secara internal. Fakta bahwa itu ditundukkan oleh Su Zimo tidak berarti bahwa itu lemah. Sebaliknya, itu kuat. Bahkan, seorang pejuang Ki Refinement tingkat tinggi mungkin bahkan tidak memenangkannya dalam pertarungan kematian. Sebagian besar murid Spirit Peak sering keluar dan telah berada di banyak pertempuran termasuk melawan binatang buas. Saat ini, mereka jauh lebih tenang ketika mereka menyadari bahwa ini adalah binatang roh Su Zimo dari lencana di lehernya. Sun Tao menyipitkan matanya dan dengan diam-diam menghindar dari pandangan harimau roh. Menarik keluar pedang terbang secara diam-diam, matanya dipenuhi dengan niat jahat. Swoosh! Pedang terbang itu meninggalkan tangannya dan melesat ke arah kepala harimau roh. Serangan Sun Tao sangat licik tanpa peringatan sama sekali. Ditambah dengan fakta bahwa ada lebih dari 2.000 orang di sekitar, seluruh tempat itu berisik dengan aura bercampur. Pada saat roh harimau memperhatikan, pedang terbang sudah dekat dengan itu. Itu adalah langkah yang sangat kejam yang bertujuan untuk membunuhnya tanpa menahan sama sekali. Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, harimau roh melompat ke samping dan memiringkan kepalanya secepat mungkin. Sing! Aliran darah melintas. Luka panjang berdarah muncul di tubuh harimau roh saat kulitnya terkelupas keluar dengan darah yang mengalir tanpa henti. Mengaum. Runtuh ke tanah, tubuh roh harimau bergetar berulang kali. Itu melolong sedih dengan rasa sakit di matanya. Ekspresi Su Zimo berubah saat dia berbalik dengan tajam. Melihat roh harimau yang terluka di tanah, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Alasan mengapa Su Zimo tidak menyadari bahaya mendekat adalah karena serangan Sun Tao tidak ditujukan untuknya. Pada saat dia mendengar suara pedang terbang, sudah terlambat. Selanjutnya, perhatian Su Zimo terfokus pada Feng Haoyu dengan punggung menghadap Sun Tao. Dia tidak menyangka seseorang akan mengabaikan aturan sekte dan menyerang di luar arena roh. Ketika dia melihat mata Su Zimo, jantung sedikit gemuk berhenti berdetak. Sial, sesuatu yang buruk akan terjadi. Babak 90, Mogok. Gagal menembus kepala harimau roh, mata Sun Tao dipenuhi dengan jejak kekecewaan saat ia mendengus dingin, kamu beruntung, binatang buas. Kamu adalah pacaran kematian. Lampu merah iblis berkilauan melalui kedalaman mata Su Zimo saat dia berteriak. Tiba-tiba, dia tiba di depan Sun Tao dalam satu langkah yang melintasi 20 kaki. Itu tidak lain adalah langkah bajak surga. Meskipun terlihat polos, itu menakutkan karena Sun Tao begitu bingung sehingga darah mengering dari wajahnya. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah makhluk di depannya bukanlah manusia, tetapi binatang buas kuno. Niat membunuh Su Zimo sangat kuat. Dengan tamparan backhand, dia mencambuk pipi Sun Tao. Bang! Sun Tao tidak bisa melawan sama sekali. Hal terakhir yang dia tahu adalah penglihatannya menghitam, dia dirobohkan oleh Su Zimo. Menabrak kepala lebih dulu, lubang besar terbentuk di sekitar kepalanya saat dia pingsan di tempat itu dengan darah mengalir dari mata, hidung, telinga dan mulutnya. Di atas arena roh di suatu tempat di luar awan di mana mata tidak bisa menjangkau, gumaman terkejut terdengar. Sepasang sayap raksasa yang nyaris tak terlihat muncul dengan sepasang mata mengamati segala sesuatu di bawahnya dengan dingin. Aneh, kenapa darah anak itu memiliki? Suara bergumam yang nyaris tak terdengar bisa terdengar dari atas langit. Di arena roh, seluruh rangkaian acara menyebabkan kegemparan. Itu dimulai dengan serangan menyelinap Sun Tao yang melukai harimau roh Su Zimo. Itu adalah sesuatu yang semuanya masih bisa terima sebagai kenyataan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka semua terpana. Pada saat sedikit lemak ingin mencegahnya, sudah terlambat. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Zimo akan membantu Sun Tao.
Bukan hanya itu, Sun Tao tersingkir dengan satu tamparan dan tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Ceroboh. Itu pasti karena kecerobohan. Petik 2. Itu adalah pemikiran pertama di benak semua orang. Sun Tao adalah level 8 Key Refinement Warrior of Spirit Peak. Satu-satunya kemungkinan baginya untuk dikalahkan oleh prajurit refinement level 6 dari Weapon Peak level 6 dalam satu gerakan pasti karena ia sedang ceroboh. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bro benar-benar mengabaikan aturan sekte dan meletakkan tangan pada rekan sekte keluar dari arena roh. Sekarang, tidak ada yang tahu apakah Sun Tao masih hidup. Ini buruk. Sedikit lemak menggaruk telinganya dan pipinya dengan cemas, mencoba memikirkan jalan keluar dari ini. Kurang ajar. Berani. Su Zimo, beraninya kamu melanggar aturan sekte kami dan melukai sesama sekte. Kaulah satu-satunya pacaran kematian. Banyak murid Spirit Peak keluar dari kerumunan dan mengepung Su Zimo, menggonggong dengan marah dengan tampang yang tidak ramah. Melihat semua yang ada di dekatnya, mata Feng Haoyu dipenuhi dengan tatapan mengejek saat dia merasa senang secara internal. Sepertinya aku bahkan tidak perlu melakukannya secara pribadi lagi. Benar-benar bodoh, Fufu. Petik 2. Ekspresi Su Zimo tidak berubah ketika dia melihat murid-murid Spirit Peak sekitarnya dengan dingin. Sambil berjongkok, dia mengoleskan salep ke luka harimau roh. Roh harimau bertahan melalui rasa sakit dan menatap Su Zimo dengan mata yang berkedip, merasakan kehangatan memancar di hatinya. Leng Rou di samping menganggukkan kepalanya sebagai tanda pengakuan saat dia melihat itu juga. Terlepas dari semuanya, fakta bahwa Su Zimo dapat mempertahankan ketenangannya di depan lebih dari 1000 murid Spirit Peak adalah bukti dari kekuatan mentalnya. Dia mengakui bahwa dia bahkan tidak akan bisa menandingi ketenangan Su Zimo. Semuanya, tolong jangan gegabah. Jangan terburu-buru sekarang, teman-teman. Petik 2. Sedikit lemak melompat keluar dan membungkuk kepada semua orang, terkikik. Jika kalian bergerak, itu berarti bahwa semua orang akan melanggar aturan sekte juga, kan? Setelah mendengar itu, banyak murid Spirit Peak terlihat gelisah ketika mereka berdiri berakar sejenak, merasa malu untuk keluar. Tatapan Feng Haoyu berkilauan ketika dia tiba-tiba bersandar dan berbisik kepada murid Spirit Peak di sampingnya. Mengangguk dalam pengakuan, murid itu mengendarai pedang terbangnya dan berlari menuju istana Spirit Peak. Ekspresi jijik berkedip di mata Leng Rou ketika dia melihat itu. Dia tidak perlu menebak lebih lanjut, Feng Haoyu pasti telah meminta orang itu untuk mengadu sehingga mereka bisa mendapatkan senior dari sekte untuk berurusan dengan Su Zimo. Su Zimo, beraninya kau menyakiti orang-orang kami di rumah kami. Apakah Anda benar-benar berpikir puncak roh itu selemah itu? Petik 2. Sama seperti kedua belah pihak dalam jalan buntu, Feng Haoyu tiba-tiba berkomentar. Ketika dia mendengar itu, hati si kecil gemuk tenggelam. Pria yang licik. Pernyataan itu jelas dimaksudkan untuk menggerakkan emosi semua orang sehingga Su Zimo akan berakhir berkelahi dengan murid-murid Spirit Peak. Semakin serius masalah ini, hukuman Su Zimo yang lebih berat akan terjadi. Memang, tepat setelah Feng Haoyu mengatakan itu, beberapa murid Spirit Peak yang awalnya ragu-ragu tampak jauh lebih tegas. Menempatkan tangan mereka perlahan-lahan di tas penyimpanan mereka, mereka siap untuk menyerang kapan saja. Akhirnya, satu murid Spirit Peak bisa menahannya lagi. Percaya akan kekuatan fisiknya karena dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh di masa lalu, dia menderu dengan dingin dan berjalan maju, meraih rambut Su Zimo sambil menggonggong. Su Zimo, kami mengajukan pertanyaan kepada Anda. Jangan bertindak bisu. Nyah. Tanpa berbalik, Su Zimo mengayunkan lengannya. Meskipun terlihat tipis, suara keras yang mirip dengan cambuk terdengar. Piak. Sebelum telapak murid Spirit Peak itu bahkan bisa mencapai Su Zimo, dia dikirim terbang ke kerumunan oleh tamparan itu. Giginya retak ketika dia batuk darah, menjatuhkan dingin di tanah. Semua orang gempar. Lemak kecil hampir diambang air mata. Dia mencoba yang terbaik untuk menghentikan situasi agar tidak meningkat, tetapi sekarang, semua yang telah dilakukannya sia-sia. Serangan Su Zimo begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi sama sekali. Sekarang, dia telah membuat marah semua murid Spirit Peak. Banyak murid Spirit Peak memanggil pedang terbang mereka yang melayang di udara, siap untuk menyerang kapan saja. Puluhan murid Weapon Peak mengepung Su Zimo dengan pedang terbang mereka dipanggil juga. Kedua belah pihak saling menunjuk pedang satu sama lain karena perang sedang diambang pecah. Mata Feng Haoyu bahkan lebih senang. Jangan berkelahi, jangan berkelahi. Ketika sedikit lemak melihat itu, dia bahkan lebih bermasalah ketika dia mengeluarkan kapak besar dari tas penyimpanannya.
Menarik keluar jimat dengan tangan kirinya, dia menamparnya di punggung Susimo. Seketika, penghalang cahaya muncul di sekitar tubuh Susimo. Itu adalah jimat perlindungan. Alih-alih menggunakannya untuk dirinya sendiri, sedikit lemak memberikannya kepada Susimo. Tindakan itu membuat Susimo merasa sangat tersentuh. Apa yang sedikit lemak lakukan pasti akan menyinggung sesama murid Spirit Peak. Lemak sialan, di sisi mana kamu berada? Seorang murid Spirit Peak berteriak. Tiba-tiba, ekspresi sedikit gemuk berubah suram. Senyumnya menghilang ketika dia berteriak, cek kamu. Bukan urusanmu di pihak mana aku berada. Petik 2. Teriakan dari sedikit berlemak itu menyebabkan banyak murid Spirit Peak menjadi bingung. Sejak dia bergabung dengan sekte itu, tidak ada yang melihat sedikit lemak menjadi marah sebelumnya. Dia selalu tersenyum dan ramah. Bahkan, dia memiliki lebih banyak teman daripada Feng Haoyu. Menyadari bahwa dia mungkin bertindak tidak tepat, sedikit lemak mencibir bibirnya. Aku berlemak dan begitulah, tapi aku benci orang memanggilku gemuk sialan. Tiba-tiba, sebuah teriakan terdengar dari jauh. Semuanya, bubar. Sinar cahaya melesat dan muncul di atas kepala semua orang dengan yayasan pembentukan yayasan tahap awal berdiri di atas pedang terbangnya. Di belakangnya berdiri murid Spirit Peak yang mengadu. Salam, kakak senior Chen. Waktu yang tepat, kakak senior Chen. Tolong ganti keluhan kami. Susimo dari Weapon Peak melanggar aturan sekte dengan menyerang sesama sekte. Petik 2. Banyak murid Spirit Peak menangkupkan tangan mereka dan menyapa, mengenali pria yang telah tiba. Little berlemak berbisik dengan tergesa-gesa, bro, jangan menyinggung orang ini. Dia adalah murid sekte dalam dari Disciplinary Hall, Chen Yu. Dia pasti ada di sini untuk membuat masalah bagimu karena dia bersahabat dengan Feng Haoyu. Tolong tahan saja. Petik 2. Jeda sesaat, sedikit berlemak melanjutkan, takut Susimo mungkin tidak memahami beratnya hal-hal, kami tidak mampu menyinggung murid sekte dalam. Kalau tidak, kita akan menderita setelah kita dipromosikan menjadi sekte dalam. Selain itu, dia adalah seseorang dari Aula Disiplin.